Selanjutnya kita membuat income statement atau laporan laba rugi. Cara membuat income statement yaitu kita cari dulu yang pertama penjualan kita. Penjualan saya di sini 76 juta setelah dicari dari worksheet tadi. Sales return saya sebesar 19.850.000. Sales diskon saya sebesar 628.760 rupiah. Dan net sales saya sebesar 55.521.240.240 rupiah. Jumlahkan semua ini ya teman-teman. Persediaan awal saya sebesar 20 juta. Selanjutnya pembelian saya sebesar 50.968.000 rupiah. Beban angkut saya sebesar 3.100.000. Dijumlahkan menjadi 54.068.000 rupiah. Purchase return saya 7 juta. Purchase diskon saya sebesar 2.482.200 rupiah. Dijumlahkan menjadi 9.482.200 rupiah. Dan net purchase saya sebesar 44.585.800 rupiah karena dijumlahkan dengan purchase return sama purchase diskon. Barang yang tersedia untuk dijual sebesar 64.585.800 rupiah. Dijumlahkan persediaan awal sama net purchase yang tadi kita jumlahkan. Persediaan akhir kita ada 12.100. Jadi barang yang tersedia untuk dijual dikurang sama persediaan akhir kita. Jadi hasilnya cost of goods sold-nya 52.485.800 rupiah. Gross profit-nya sebesar 3.035.440. Dan kita mencari beban-beban kita yang kita buat di worksheet tadi. Seperti expense, beban juga mengurangi laba. Jadi kalau kita banyak beban berarti kita rugi. Advertising expense 800, sales expense 5 juta, electric expense 1 juta, water expense 1 juta, dan seterusnya. Hasilnya 21.341.940 rupiah. Jadi saya rugi sebesar 18.306.500 rupiah. Karena beban dikurang dengan gross profit saya. Jadi saya rugi 18.306.500 rupiah. Membuat laporan perubahan modal atau capital statement. Di sini caranya equity kita sebesar 110 juta dan rugi kita sebesar 18.306.500 rupiah. Withdrawing kita atau prive kita 3 juta. Jadi rugi ditambah prive sebesar 21.306.500 rupiah. Jadi equity kita dikurang dengan jumlah yang kita jumlahin tadi. Jadi hasilnya sebesar 88.693.500 rupiah. Equity kita di akhir bulan dan di akhir tahun. Mencari balance sheet atau laporan neraca. Akun yang muncul yaitu aset seperti cash, akun receivable, allowance for bad debt, Mercedes inventory, dan surplus. Selanjutnya ada equipment, akumulasi penyusutan peralatan, prepaid advertising, dan prepaid rent. Jadi jumlah aset kita sebesar 96.387.000 rupiah. Selanjutnya kita mencari liability. Cara mencari liability ini kita di sini ada akun payable sebesar 5.258.000, tax payable sebesar 1.435.500, salaries payable ada 1 juta. Jadi jumlahkan sebesar 7.693.500. Equity yang kita cari tadi sebesar 88.893.500. Jadi 7.693.500 ditambah 88.000
88.693.500. Jadi hasilnya Rp96.387.000. Oh ya teman-teman, di balance sheet ini yang dimasukkan akun-akun yang tidak terpengaruh pada laporan laba rugi dan laporan perubahan modal. Selanjutnya kita masuk ke post closing journal atau jurnal penutup. Di sini akun-akun yang ditutup adalah akun-akun nominal seperti sales dan beban-beban lainnya. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh ya teman-teman. Post closing journal tersebut terjadi pada akhir bulan dan akhir tahun. Di sini saya akan menutup akun penjualan atau sales. Oh ya teman-teman, lawan dari penutupan akun ini adalah income summary. Jadi lawan dari sales ini adalah income summary. Di sini sales yang tersedia sebesar Rp76 juta. Selanjutnya kita akan menutup akun pembelian. Tanggalnya tetap sama ya teman-teman karena dia di akhir bulan. Lawannya juga sama, income summary. Di sini pembelian saya yang tersedia sebesar Rp50 juta. Jadi kurang lebih seperti ini membuat jurnal penutup. Nah, yang terakhir kita membuat post closing trial balance atau neraca saldo setelah penutupan. Cara membuatnya, kita membuat akun-akun yang tidak masuk di laporan laba rugi, laporan perubahan modal. Akun yang pertama yang kita buat adalah akun kas. Nomor akun kas adalah 11. Ya teman-teman, untuk membuat post closing trial balance, teman-teman memerlukan tabel. Tabel tersebut mencakup nomor akun, nama akun, kolom debit, dan kolom kredit. Lanjut, kita membuat akun kas. Di sini kas saya tersisa 57 juta lagi. 57.429.940 rupiah. Selanjutnya kita membuat akun receivable. Nomor akunnya 112. Di sini piutang saya tersisa 31.199.000 rupiah. Selanjutnya adalah equity. Equity saldo saya 88.693.500 rupiah. Nah, kurang lebih seperti ini membuat post closing trial balance atau neraca saldo setelah penutupan. Setelah itu baru kita jumlahkan hasilnya. Nah, ini hasil akhirnya. Kurang lebih seperti ini. Saya tidak akan menjelaskan semuanya. Saya hanya menjelaskan beberapa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.